Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Iza Hendri Anggara Putra. Di sini saya pribadi menjelaskan terkait dengan pembahasan di PPT saya yang dimana berjudul harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, di slide pertama ini kita akan membahas terkait dengan Pancasila dulu. Jadi kita bisa ambil dari pengertian Pancasila. Pancasila itu ialah mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap orang lain tanpa terkecuali. Jadi setiap orang itu memiliki hak masing-masing yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, dan memberikan kewajiban untuk memenuhi hak orang lain di sekeliling kita. Jadi yang namanya hak-hak setiap orang itu memiliki hak masing-masing, hak berbeda-beda. Jadi hak-hak yang kita punya, hak-hak yang dimiliki oleh orang lain itu mereka itu harus menjalankan dengan semaksimal mungkin dan dijaga dengan sebaik mungkin. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide kedua, yang dimana apa itu asasi manusia. Nah, pasti kita tidak tahu apa sih asasi manusia tersebut. Yang pertama, ya kita ambil dari beberapa definisi. Di sini ada materi 3 pokok ya yang saya ambil. Yang pertama itu ialah definisi. Jadi definisi dalam asasi manusia tersebut adalah asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Nah, jadi kita semenjak lahir itu memiliki hak atau yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diganggu-gugat dan tidak dapat dicabut. Nah, jadi hak asasi kita itu tidak bisa dicabut. Nah, itu karena hal yang rumlah yang kita miliki. Nah, selanjutnya ya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tadi sudah saya jelaskan dan menjadi milik orang tanpa terkecuali. Jadi di slide pertama itu sudah saya jelaskan bahwasanya setiap orang itu memiliki hak yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun dan tidak boleh dicabut oleh siapapun. Selanjutnya ialah yang kedua, yaitu kita ambil dari jenis-jenisnya, jenis-jenis dari asasi manusia tersebut. Nah, berbagai jenis seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak berlangsungnya kehidupan, langsungnya berkehidupan. Jadi itu beberapa jenis dari hak asasi tersebut yang kalau kita lihat dari sudut pandang jenis-jenisnya, jenis-jenis dari asasi manusia tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah perlindungan. Nah, di sini cukup menarik. Jadi kalau kita lihat dari perlindungannya, asasi manusia dilindungi oleh hukum. Nah, jadi setiap hak kita itu dilindungi oleh hukum ya. Nah, selanjutnya peraturan di dalam suatu negara maupun suatu lembaga seperti PBB. Nah, itu kita dilindungi oleh peraturan-peraturan yang ada di dalam negara. Itu adalah hak kita yang dilindungi oleh negara. Dan salah satu contohnya itu bisa kita ambil dari lembaga, misalkan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi ya seperti itulah bisa kita ambil ya. Oke, kita lanjut di slide ketiga, yang dimana di sini hak asasi manusia dalam Pancasila. Di sini ada beberapa aspek yang saya ambil, yang dimana yang pertama kedaulatan rakyat, yang dimana kedaulatan rakyat ini diletakkan di atas segala-galanya. Jadi kita bisa simpulkan kedaulatan rakyat tersebut tidak bisa diganggu-gugat karena memiliki kedaulatan yang sangat tinggi ya. Nah, jadi selanjutnya yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana setiap orang memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada yang boleh membeda-bedakan hak karena kita memiliki hak sesama, memiliki hak yang sama ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan hak setiap orang. Selanjutnya ialah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi dalam permusyawaratan perwakilan tersebut, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar, namun bisa direvisi dengan melakukan yang namanya musyawarah. Nah, jadi di sini hak asasi manusia tersebut tidak boleh dilanggar ya. Nah, namun bisa sewaktu-waktu direvisi melalui musyawarah atau mufakat. Nah, selanjutnya yang keempat ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat menarik. Kenapa saya katakan demikian? Bahwasanya pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi manusia setiap orang. Karena kita ambil dari definisi yang tadi itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang namanya pembeda-beda, karena kita semua ini harus memiliki yang namanya keadilan dan harus rata ya yang diberikan oleh pemerintah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yang dimana di sini kita bisa lihat bahwasanya kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, yang pertama ada beberapa yang saya ambil di sini. Yang pertama itu adalah kerelaan berbakti dan membantu sesama. Jadi kita suka rela dalam membantu sesama tanpa ada yang namanya pamrih ya. Nah, selanjutnya ialah pentingnya lingkungan. Kenapa saya katakan demikian? Pentingnya lingkungan ialah kita bisa melakukan atau memberikan menyalurkan kewajiban hak asasi manusia tersebut ya. Nah, selanjutnya ialah peduli pada anak dan keluarga. Nah, sebelum kita terjun ke masyarakat, terlebih dahulu kita sebagai agent of change, silahkan kita melalui awal pertama itu yang namanya kewajiban untuk melaksanakan hak asasi manusia tersebut. Kita pertama mulai dari anak, mulai dari keluarga, mulai dari kerabat, itu kita harus terapkan. Nah, selanjutnya ialah kerjasama dan keterbukaan. Nah, kerjasama ini seperti apa? Kerjasama berkelompok maksudnya ya, berkelompok dalam apa? Menyelesaikan masalah, kerjasama dalam melakukan hal sesuatu. Nah, selanjutnya keterbukaan seperti apa? Jadi kita tidak boleh yang namanya introvert atau sendiri. Nah, yang dimana pasti yang namanya individu itu bergantung kepada individu yang lain. Nah, jadi bisa dibilang orang lain itu tidak bisa hidup sendiri, namun memiliki tergantung kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri, itu namanya keterbukaan. Silahkan melakukan entah itu sosialisasi dan sebagaimana kita sebagai masyarakat harus berinteraksi ya, keterbukaan lah istilahnya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pentingnya harmonisasi hak dan kewajiban. Nah, di sini pentingnya gimana sih pentingnya hak asasi dan kewajiban tersebut? Nah, jadi yang pertama itu adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Nah, keseimbangan itu seperti yang namanya keseimbangan. Jadi kita bisa, setelah kita memiliki hak asasi manusia tersebut, kehidupan yang kita jalani itu ialah seimbang ya. Jadi tidak ada yang namanya berbeda-beda ya. Jadi kita itu semua sama. Selanjutnya ialah konsentrasi dalam hal apa? Mencegah konflik ya, terjadinya konflik ya. Itu pentingnya harmonisasi hak kewajiban asasi manusia tersebut. Nah, selanjutnya ialah moral dan etika. Nah, kita bisa menanamkan moral dan etika, bagaimana kita bermoral, bagaimana kita beretika. Itu adalah pelajaran yang kita ambil dari harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya ialah prinsip-prinsip harmonisasi hak dan kewajiban.
Harmonisasi prinsip-prinsip harmonisasi hak dan kewajiban itu ada beberapa di sini aspek, yang dimana yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan maksudnya di sini ialah mengakui perbedaan dan membangun dialog. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda latar belakang. Jadi kita itu harus bisa yang namanya mengakui perbedaan tersebut. Dengan adanya perbedaan. Oke, sekarang kita masuk di slide berikutnya, ialah yang dimana tantangan. Jadi di setiap hal tersebut ada yang namanya tantangan. Nah, yang dimana di sini yang pertama ialah perbedaan pendapat. Jadi itu adalah hal yang rumlah ya di setiap suatu agenda atau suatu permasalahan, itu pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Contohnya di hak asasi manusia ya, pasti yang namanya ada perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya di sini ialah korupsi dan lembaga situasi hukum. Nah, ini adalah hal yang sering kita jumpai di negara kita, yang dimana ialah korupsi. Nah, hal yang dilakukan oleh seseorang itu yang namanya korupsi ini tidak asing di telinga kita. Nah, jadi itu adalah permasalahan yang dimana harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia ini, atau HAM ya, lebih hak asasi manusia ini pasti ada yang namanya korupsi. Itu adalah permasalahannya. Selanjutnya ialah kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kesenjangan sosial seperti apa? Kesenjangan sosial seperti keterkurangan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesenjangan ekonomi, faktor ekonomi juga itu adalah mendorong yang namanya tantangan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya atau slide terakhir, yang dimana kesimpulan ya teman-teman sekalian. Yang dimana yang pertama ialah sintesis. Nah, sintesis ini ialah apa? Memberikan keseimbangan Oke, kita masuk di slide terakhir, yang dimana di sini ialah kesimpulan. Yang pertama ialah sintesis, memberikan keseimbangan, konsistensi moral dan etika dalam membangun masyarakat. Jadi di sini bagaimana kita memberikan komitmen atau memberikan konsistensi kita dalam membangun suatu lembaga masyarakat atau membangun masyarakat. Oke, yang kedua ialah implementasi atau penerapannya. Nah, dapat dilakukan dengan keterbukaan dan kebersamaan serta musyawarah keberagaman. Jadi seperti itu ya, kita bisa lakukan pengimplementasian dengan yang tadi saya sebutkan itu. Oke, yang terakhir ialah tantangan. Terdapat perbedaan pendapat, itu tadi sudah saya jelaskan terkait dengan tantangan. Terdapat perbedaan pendapat, korupsi, dan lembaga sistem hukum. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan materi terkait dengan pembahasan saya di PPT ini. Saya Muhammad Yusril Samendra Putra, pamit undur diri. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.